Saya udah ada yang udah pada kenal ya. Ada beberapa teman yang hadir juga dari Tomang Chapter, diantaranya Pak Hendrik, Pak Hartono, luar biasa, Pak Hendra, tadi ada Pak Alek ya dari Bogor. Selamat bersekutu dengan saudara kekasih kita semua dari FGB di DKI 1 Bekasi. Teman-teman sekalian, saya tertarik awal mulanya di Full Gospel ya, sampai saya mengenal dan menekuni pelayanan di Full Gospel, adalah dengan tagline-nya atau filosofinya, be strong in the Lord. Betul ya, be strong in the Lord. Nah, tagline ini kalau terus diucapkan, diperkatakan, ya, ini akan menjadi satu kekuatan buat kita. Bukan hanya kekuatan, in Jesus, di dalam Jesus. Jadi be strong in the Lord, in Jesus. Teman-teman sekalian, setiap manusia hidup ya pada umumnya memiliki begitu banyak keterbatasan. Betul? Siapa yang kuat, yang super kuat? Mungkin sebelum COVID kita masih bisa mengatakan kita hebat, ya, kita bisa membangun perusahaan dari nol. Dulu juga saya seperti itu, ya, membangun dari nol, tanpa modal, berjalan sampai sekian modal, dan itu bisa jadi menjadikan kita kebanggaan, ya. Tapi di COVID-19 ini, begitu di lockdown, stay at home, ya, baru kita ngerti gitu, bahwa semua yang dilakukan Tuhan, yang telah terjadi ya, yang telah kita alami, kesuksesan-kesuksesan yang kita anggap begitu hebat, begitu mega, ternyata nothing. Ternyata semua itu yang melakukan adalah Tuhan. Jesus in the Lord, Jesus ada di dalam kita. Ternyata semua Dia yang melakukan. Kita dulu pikir kita yang melakukan. Kita yang kepintaran kita, kegagahan kita. Tapi di COVID-19 saat kita di lockdown, saat Tuhan stay kita at home, baru kita belajar mikir-mikir lagi. Ternyata tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat terbatas Bapak Ibu. Kita lihat dampak daripada COVID. 215 negara belum tahu sampai hari ini jalan keluarnya seperti apa. Ya. Semua negara besar, semua negara sedang, semua negara kecil, ya, membail out uangnya, negaranya, membelanjakan uang negaranya, entah itu berdasarkan cetak uang dan sebagainya, untuk memberi makan rakyatnya, untuk menutupi kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang ada, baik besar dan kecil. Dan dinyatakan sampai hari ini di laporan Q1, Q2, ya, menyatakan hanya tinggal belanja negara yang bisa menghidupi negara-negara yang ada. Hanya tinggal belanja negara. Kenapa? Karena import sudah tidak macet, ya, ekspor apalagi semua terlockdown. Jadi semua negara hanya tinggal satu kekuatannya dengan belanja negara. Negara harus membelanjakan uangnya supaya ada roda ekonomi perputaran di negaranya, sehingga rakyatnya bisa berputar kembali bisnisnya. Nah, teman-teman sekalian, keterbatasan apa yang sesungguhnya ada di kita? Banyak. Saya bisa bagi 5 besar. Boleh dicatat ya, 5 besar. Pertama adalah keterbatasan fisik.
Fisik kita ini terbatas, Bapak Ibu. Ya. Kita bisa sakit, kita bisa 5L, kita bisa letih, kita bisa lesu. Teman-teman sekalian, sekuat-kuatnya kita ya, katakanlah FGB Man, ya, dengan kekuatan kita sendiri ya, aduh, jujur, saya sekuat-kuatnya juga kadang-kadang merasa lemah juga, merasa hopeless juga, merasa bagaimana gitu ya, menghadapi dampak-dampak dari COVID-19 ini. Itu keterbatasan fisik, juga keterbatasan mental, ya. IQ, kita bisa menyerah. Tadi kita dengar kesaksian ya, umumnya Pak Tekwat tadi ya, begitu divonis jantung lalu ke ICU, takut gitu loh, takut. Satu-satunya yang kita bersyukur, Pak Tekwat memiliki Jesus in the Lord, in Jesus. Jesus ada di dalam kita ada di dalam Dia, menyerahkan kepadanya. Itu jalan satu-satunya yang memang Alkitabiah. Dalam kita posisi tidak berdaya, kita memiliki Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Lalu keterbatasan finansial, ya. Uang dan tabungan kita bisa habis, kandas dalam sekejap. Sekarang banyak perusahaan bangkrut, teman-teman sekalian. Karena yang bangkrut itu, dia mengutangi orang, dengan utangnya, akhirnya dia tidak dibayar oleh customernya, tapi dia harus wajib bayar ke klien, ke wholesalernya itu. Nah, disitulah kita terjepit. Sehingga mengatakan bahwa saya menyerah. Menyerah kepada bank, menyerah kepada klien-klien, supplier-supplier. Kenapa? Karena omset menurun, kita hutang, kita memberi hutang juga nggak dibayar, lalu kita juga punya hutang. Kalau tidak menyerah, rasanya sulit. Itulah keterbatasan finansial. Keterbatasan emosi, ya. Hati-hati, kita di rumah ini jangan berpikir aman-aman ya. Dengan istri kita, mungkin dengan anak kita kalau ada anak kita. Jangan aman. Dulu kita bisa pergi pagi, pulang sore. Nggak ketemu istri siangnya. Sekarang kita ketemu istri terus-menerus. Dulu sifat-sifat aslinya belum keluar. Sekarang keluar. Teman-teman sekalian, bahaya besar dampak COVID. Yang paling terbesar adalah saat kita stay at home. Ya. Kita bisa emosi, marah, stres. Lebih bahaya. Informasi yang saya dapati di Wuhan itu, justru sedang stay at home ini, lockdown itu banyak sekali perceraian. Juga di beberapa kota di Indonesia. Itulah keterbatasan emosi kita. Kita bisa menjadi pemarah. Kita bisa menjadi amarah gitu, sedikit saja. Stres, galau, depres. Hati-hati ya. Bahkan di beberapa negara saya amati sudah banyak yang stres ya, dan bahkan sudah masuk ke rumah sakit jiwa akibat dampak daripada COVID, daripada kebangkrutan. Lalu terakhir adalah keterbatasan iman, SQ spiritual, kepercayaan keluar dari standar Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, bersyukur kita di FGB Men tetap menjadi kita punya full gospel, kita punya branding FGB MFI, full gospel, Injil sepenuhnya, satu-satunya kebenaran, ya, itu menjadi pegangan kita. Luar biasa.
di full gospel ini. Nah, jadi masih banyak lagi keterbatasan-keterbatasan lainnya, di mana seringkali kita manusia tidak sanggup untuk dapat memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Sekarang siapa yang bisa memprediksi keadaan jangankan untuk 2-3 tahun ke depan, 1 bulan saja ke depan, siapa yang bisa memprediksi? Semua negara mengatakan saya menemukan vaksin, tapi kenyataan sampai dengan bulan Juli ini, ya pertengahan Juli ini, saya belum melihat ada negara yang memastikan vaksinnya. Selalu mereka mengulur-ngulur. Kenyataannya tidak ada. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Inilah keterbatasan yang membuat kita sering menjadi takut. Belum video-video ya yang kita dapati itu. Kalau kita cerita kemarin dari Palembang ada video itu. Kakak suaminya hanya batuk-batuk sedikit, kemudian dibawa ke rumah sakit, dinyatakan masih negatif, lalu pulang ke rumah, tambah panas dingin, lalu balik lagi ke rumah sakit, ternyata COVID. Justru dianya kakak suaminya itu belum meninggal, tapi justru yang meninggal duluan adalah ibunya yang sedang mengalami sakit jantung. Kita nggak tahu apakah ibunya ini sudah kena COVID atau belum. Betapa meletihkan, betapa melelahkan. Ya. Saya punya anak, punya teman. Ya. Sebelum COVID, dia sudah menderita gagal ginjal, sudah cuci darah. Usianya masih 25 tahunan, masih muda sekali. Ya. Dia sudah cuci darah. Memasuki COVID, karena dia sering ke rumah sakit, tanpa disadari dia tertular COVID. Apa yang terjadi? Ayahnya 2 hari saja, tanda-tanda panas, batuk, dan sebagainya, meninggal lebih dulu dari anaknya yang gagal ginjal. Ya. Dan nggak lama, seminggu kemudian, setelah ayahnya dikebumikan, baru teman anak saya ini meninggal juga. Karena COVID. Itulah dampak-dampak epidemi COVID-19 yang sangat-sangat unik, sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, teman-teman, sudahkah kita para FGB men tinggal di dalam Yesus? Yesus katakan, abide in me, tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu. Be strong in the Lord and in the power of His might. Saya dulu menganggap remeh ya tagline ini. Seolah-olah kita hanya bisa mempercakapkan mulut kita saja. Tapi di zaman COVID-19, Roh Kudus bisa feedback ke belakang. Ternyata tagline ini, filosofi ini, begitu menghasilkan, membuktikan kekuatan-kekuatannya nyata di dalam kehidupan saya. Saya cuma menambahi begini ya. Kenapa kita seringkali meragukan Yesus di dalam kita? Bahwa Yesus sudah ada di dalam kita. Kita di dalam Dia. Kita berbuah lebat katanya. Kenapa? Karena kita seringkali diganggu, dipengaruhi oleh 5 hal besar kesulitan manusia pada umumnya. 5 hal besar. Saya merasakan hal itu. Kenapa kita tidak fokus on Jesus? Tidak fokus bahwa Yesus itu sudah bangkit dan berkuasa atas semua orang-orang pilihannya. Apa kira-kira kesulitan manusia secara umum, secara besar? Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah selesaikan di Kalvari. Saya bisa sebutkan, saya rinci ya. Ini tolong diingatkan supaya kita sungguh-sungguh fokus on Jesus. Yesus ada di dalam kita. Aku di dalam engkau, di dalam aku di dalam engkau. Firman-Ku di dalam engkau katanya. Ya. Pertama yang Yesus sudah selesaikan
adalah perkara yang sangat besar di alam semesta, yaitu dosa. Dosa sudah ditebusnya di Golgota. Dosa siapa? Dosa seluruh manusia. Khususnya dosa kita. Teman-teman sekalian, justru ini yang seringkali menghambat kita. Seringkali si jahat, ya, itu seringkali menuduh kita, kamu masih berdosa. Diputar lagi pikiran-pikiran lama kita. Saat kita dulu masih hidup dalam dosa. Saat kita hidup masih dalam, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Kita masih dituduh sekian dan kita seringkali menyerah. Tapi malam ini kita pegang kuat-kuat, ya, bahwa dosa sudah ditebus di Golgota. Kita sudah tidak ada lagi akar dosa. Ya. Kita bisa hilap, kita bisa bikin dosa. Tapi dosa sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Ini pegang Bapak Ibu. Yang kedua, ya, maut. Ibrani katakan semua manusia takut mati. Tidak ada manusia yang tidak takut mati. Saya sudah cek-recek, Bapak Ibu. Ya. Orang yang nggak mempan ditembak pun, siapapun mereka takut mati. Nah, ini sudah dialahkan oleh Tuhan. Ini sudah sengat maut sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Jadi kita sudah tidak lagi perlu takut dengan maut, kematian. Kematian, Rasul Paulus katakan, adalah menjadi satu keuntungan. Justru Rasul Paulus untung setelah ketemu Tuhan. Setelah dia memahami Yesus di dalamnya, ya, setelah dia menjadi ciptaan baru di dalamnya, dan satu manusia baru di dalam Yesus, Yesuslah manusia baru itu. Satu manusia baru. Dikatakan oleh Efesus 2 ayat 15. Teman-teman sekalian, ini pun dulu mengganggu saya. Sejak saya bertobat, ya, saya berpegang kepada satu firman, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang mengatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Saya pikir saya sudah ciptaan baru. Teman-teman sekalian, setelah saya memahami Yesus ini, Yesus ada di dalam kita, be strong in the Lord. Ya. Ternyata Efesus 2 ayat 15 katakan, hanya ada satu manusia baru, yaitu manusia Yesus Kristus. Kita ini adalah anggotanya. Mungkinkah kita menjadi manusia baru secara seutuhnya? Tidak mungkin. Justru kita menjadi manusia baru kalau kita ada di dalam Yesus. Yesus hidup di dalam kita, kita menjadi manusia baru. One body in Christ. Pak Denny, Mandai tolong keluarkan Pak, itunya Pak, fotonya. Ya, sebentar Pak Gus. Ya. Ya. Saya keluarkan sebentar. Obik, one body in Christ. One body. Ini penting. Obik. One body ya, oke. Ya. Ya, sambil dipersiapkan ya. Silakan Pak Gus. Oke. Jadi one body in Christ. Kita secara individu sebagai ciptaan baru, ya, itu menjadi tidak mungkin. Kita mungkin menjadi ciptaan baru kalau ada di dalam Yesus. Dan Efesus 2 ayat 15 katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, teman-teman sekalian, inilah keberadaan posisi kita. Satu manusia baru yaitu Yesus Kristus. Dia sebagai kepala.
Kita adalah anggota-anggotanya. Kita semua adalah jemaatnya. Dia kepalanya. Di dalam dia kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Bukan secara individu, tapi secara corporate. Mengapa Rasul Paulus menjadi rasul terbesar dibandingkan rasul-rasul yang ada? Dia menulis buku-buku atau kitab-kitab di Perjanjian Baru terbanyak dibandingkan rasul-rasul yang lain. Karena dia mengerti, memahami ini. Hanya ada satu ciptaan baru, yaitu manusia baru, Yesus Kristus. Kita ada di dalamnya. Kitalah bergantung kepada kepala. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Itu yang menopang kita. Kristus dan tubuhnya telah menjadi satu manusia baru. A new creation. New creation. Tubuh kita dengan Kristus menjadi tubuh metafora. Gambaran yang hampir mendekati. Jadi sasaran kita untuk serupa dan segambar Kristus menjadi mungkin karena kita ada di dalam Dia. Kita bergantung ke kepala, sehingga kita bukan lagi memiliki pikiran-pikiran dunia ini, hikmat-hikmat dunia ini, tapi kita memiliki hikmat dari tempat Maha Tinggi, yaitu pikiran Kristus. Pikiran itulah yang memampukan kita untuk mentaati setiap perintah-perintahnya. Pikiran Kristus itu yang menghidupi kita, itulah yang kita menyanggupi kita untuk dipimpin perjalanan hidup kita oleh Roh Kudus. Dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa, teman-teman sekalian? Penuh dengan Yesus, Jesus in me, ya, in the Lord, penuh dengan Yesus, penuh dengan firman-Nya, penuh dengan firman-Nya, penuh dengan Roh Kudus. Begitu juga sebaliknya. Kita penuh dengan Roh Kudus, kita penuh dengan Yesus, kita penuh dengan Yesus, kita penuh dengan firman-Nya. Mustahil kalau kita sebagai ciptaan baru, kita tidak pernah haus dan lapar akan kebenaran. Kita akan menjadi haus di dalam Yesus. Kenapa? Karena Sang Kepala itu terus-menerus mensuplai kita, yaitu dengan kekuatannya yang penuh. Bukan separuh-separuh lagi. Semua tergantung dari kita. The FGB Man life is not a playground, dikatakan, but it is a spiritual battleground. Nah, inilah gambar tampang dari FGB. Tolong Pak Denny keluarin lagi, Pak. Ya, sebentar. Yang tadi, Pak. Yang tadi ya. Yang gagah kayak Ya. Pak Dhani. Ya. Ya, ini Pak udah. Dhani, ya, ini kan gagah kayak Pak Dhani Manda ini. Saya kenal Pak Dhani ini luar biasa. Ya. Beliau usia sudah 60-an. 60 ya Pak ya? 64, Pak. 64. Tapi badannya kekar seperti yang digambar ini. Kenapa? Karena dia taat mengenakan put on the full armor of God. Ya, gagah sekali, ya. Nah, inilah sesungguhnya wujud Kristus. Inilah wujud Kristus. Inilah wujud FGB Man. Ya. Sesering-sering mungkin kita memperkatakan teks lain atau filosofi dari Full Gospel. Be strong in the Lord, be strong in the Lord. Ya, kita akan seperti ini. Tapi kapan-kapan kita akan bicara lebih lengkap lagi supaya kita sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, teman-teman sekalian, hanya satu ayat yang saya memberikan kuat malam hari ini, yaitu Filipi 4 ayat 13. Mengatakan begini, sekali lagi ya, segala perkara dapat kutanggung. Di mana? Di dalam Di Dia. dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan.
Nah, kita baru mengerti sekarang ayat ini. Kenapa Rasul Paulus bisa memperkatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Kita ada di dalam Dia. Sanggupkah kita menghadapi COVID-19? Kalau Yesus ada di dalam kita, ya, kita akan dimampukan menghadapi COVID-19. Teman-teman sekalian, apakah kebetulan COVID-19 ada di bumi ini? Saya katakan tidak. Semua sudah diketahui Tuhan. Karena sebelum COVID-19 ada COVID sebelumnya yang sudah terjadi. Tapi memang dampaknya tidak sehebat dari COVID-19. Teman-teman sekalian, apakah kalau vaksin ditemukan, lalu beres, dunia ini akan menjadi aman, lebih aman? Tidak, saya katakan. Tidak. Tambah rese iya. Tambah rusak iya. Kenapa? Kejahatan sekarang akibat COVID-19 terus bertambah. Apakah memulihkannya begitu mudah? Tidak, saya katakan. Seandainya vaksin keluar pun tidak lebih baik. Tapi malam ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. In Jesus, ya. Firman Tuhan mengatakan segala perkara, termasuk semua perkara. Ya. Pernyataan Rasul Paulus sangat luar biasa, di mana Rasul Paulus dapat melakukan segala perkara. Betul. Rasul Paulus membuktikan. Dia di penjara, di bawah penjara yang paling berat ya, paling dalam gitu ya, bisa terlepas. Dia karam dari laut, dia bisa lolos. Dia dipatok ular berbisa, tidak mati. Apalagi cambuk hukuman 42 kali, melebihi adat istiadat Yahudi 39 kali. Dia tidak juga mengalami hal-hal yang tidak membuat dia nyerah. Itu Rasul Paulus. Mari kita belajar. Apa rahasianya? Ya, minimal ada 3 rahasia. Catat ya. Kalau Yesus di dalam kita, life in Christ, ada 3 hal. Pertama, kita harus memiliki hati yang selalu puas. Makanya tadi saya bersyukur ada COVID-19. Sekarang semua orang hidupnya hemat, berpada, ya, makanan sederhana. Kenapa? Karena nggak bisa ke restoran-restoran yang mahal lagi. Di rumah, ya, dulu mana mau nyuci, sekarang mau nyuci. Dulu harus memakai pakaian yang merek-merek, ya, pakai tas-tas yang bermerek-merek, sepatu yang bermerek. Sekarang jujur saya pun sekarang kalau pergi kemana-mana pakai celana pendek, ya, baju lengan pendek, sandal jepit, cukup. Lalu kalau saya ketemu orang pun orang ngerti. Kenapa? Karena COVID-19. Dulu full gospel itu berdasi berjas. Sekarang mau pakai jas, pakai dasi nggak bisa. Restorannya tertutup. Cukupkan diri kita. Teman-teman sekalian, kalau firman Tuhan katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita seringkali masih menganggap remeh. Saya katakan, kalau Tuhan katakan cukup, Yesus di dalam kita, Tuhan jamin keterbatasan-keterbatasan kita, Dia yang pelihara, yang tadi kita sebutkan. 5 keterbatasan itu. Cukupkan diri. Di dalam Yesus kita puas. Kita puas dengan istri masa muda. Kita puas dengan apa yang ada. Teman-teman sekalian, sejak April, Mei, Juni, Juli, core bisnis saya, travel agent, itu no omset. Tapi Tuhan cukupi. Sungguh Tuhan cukupi. Ya. Omset justru cash flow saya. Lagi COVID-19, perusahaan yang sudah terbangun 25 tahun. Yang dulu cash flow-nya berdarah-darah.
Sekarang justru COVID-19 terbaik. Kenapa? Be strong in the Lord, in the power of His might. Sekarang saya bisa tenang, ya. Pegawai tidak ada yang di PHK. Tenang di stay at home, melayani dengan sukacita. Kenapa? Jesus in the Lord. Kita ada di dalam Tuhan. Dia garansi, dia berjalan di depan, dia juga berjalan di belakang. Bahkan sekarang kita sudah diangkat menjadi tubuhnya. Kitalah baitnya katanya. Kenapa kita mesti takut? Puas diri kita dengan Tuhan. Kita tidak akan punya pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Dulu saya punya seorang pemimpin, ya. Itu hobinya main cewek. Main cewek, bos saya ini. Ya. Tapi saya sering injili dia karena dia belum percaya Tuhan. Lalu Natal saya undang dia, yuk saya jemput, kita pergi ke gereja. Dia tolak. Saya ajak lagi, ditolak lagi. Lalu akhirnya saya bilang, alasannya apa sih Pak? Aduh, udahlah Gus, jangan ajak-ajak saya ke gereja lah. Kenapa? Nanti ada hobi saya yang terlepas saat ikut Tuhan. Saya percaya Tuhan, hobi itu terlepas. Apa itu? Hobi perempuan. Hati-hati dengan hobi-hobi kita ini. Ya. Kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, kita dipuaskan oleh Yesus segalanya. Segalanya. Kita dipuaskan dengan istri kita satu. Kita dipuaskan dengan mobil kita satu. Dengan rumah kita satu. Kita puas. Kalau memang punya rumah lebih, ya silakan. Tapi kita akan puas jika kita dimiliki dan ada di dalam Tuhan. Yang kedua, tidak dipengaruhi keadaan eksternal. Yesus di dalam kita, masa bodoh dengan keadaan luar. Masa bodoh dengan COVID-19. Masa bodoh dengan dampak-dampaknya. Masa bodoh dengan nggak boleh ngumpul dan sebagainya. Kita tidak dipengaruhi oleh eksternal. Ya. Kita sungguh-sungguh dikuatkan senantiasa. Kemarin tahun lalu ya, tahun lalu apa tahun ini ya, kita airlift ke Manado itu. Kita nginep di lantai 6 di satu hotel. Malamnya jam 1 apa jam 2 pagi itu, ya, saya di lantai 6 itu. Ada gempa bumi. 7,4 skala Richter. Wah, goncang itu. Saya juga terbangun gitu. Nah, sekarang kita dites, diuji. Apakah Yesus di dalam kita? Saya menyender di tembok, teman-teman, ya. Itu menakutkan ya, goyang karena kami di lantai 6. Saya ingin tidur sendiri ya. Itu ada Bro Alex tuh, saksinya, dia juga di lantai 6. Kita semua takut. Secara fisik juga saya takut. Tapi Yesus mengingatkan bahwa dia ada di dalam kita. Saya menyender Bapak Ibu ke tembok. Lukisan di belakang saya jatuh, kaget juga. Lampu jatuh. Nggak ada jalan. Bapak Ibu sekalian, kita berseru. Kita gunakan nama itu. Nama yang ada di dalam kita itu. Saya tengking, saya bilang, darah Yesus, gempa, diam. Apa yang terjadi? Pelan-pelan dia diam. Diam dengan tenang, ya. Kita dapat ketenangan. Justru itu menangnya kita. Yesus di dalam kita, kita memiliki ketenangan, keteguhan. Ya. Akhirnya kami turun ke bawah. Waduh, udah banyak sekali ramai di luar gedung. Saya tetap berjalan tenang. Ya. Udah gitu ada isu lagi, tsunami, lebih panik lagi. Dampak dari gempa aja begitu hebat. Besoknya acara puncak malamnya, pagi-pagi teman-teman goyah semua, minta pulang ke Jakarta. Lalu saya katakan,
Yesus in me, Yesus in us. Mana Yesusnya? Gempa bumi dari dulu pun udah ada. Kenapa jadi kita sibuk seolah-olah gempa ini mengagetkan kita? Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya melalui praise and worship, doa, teman-teman nggak jadi pulang. Dan lucunya, malamnya juga gempa masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu, kedua ya. Ketiga, terima kasih Pak Dani. Dapat melakukan segala perkara di dalam Yesus. Kita mampu melakukan segala perkara. Mazmur pasal 1 mengatakan, apa saja yang kita perbuat berhasil. Kenapa? Karena Yesus in me. Teman-teman sekalian, ya, di masa COVID-19, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Be strong in the Lord, in the power of His might. Kita sudah dibeli dengan begitu mahal. Dosa telah ditebus, kita sudah tidak memiliki akar dosa lagi. Maut juga sudah ditebus, sudah dialahkan. Apalagi dunia sudah dikalahkan, setan sudah diremukkan kepalanya. Kemudian sakit penyakit, ya, yang seringkali merongrong kita sudah disembuhkan, sudah medicure oleh bilur-bilurnya Tuhan. Amin.